Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Lukas pasal yang kelima, ayat 17 sampai 20 saya bacakan bagi saudara. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ingat, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Bisa berkata amin. Saudara dikasih Tuhan, tema khotbah pada petang hari ini adalah kuasa kesembuhan. Bisa berkata amin? Ya, kuasa kesembuhan. Saudara, ada dua sumber penyakit yang menimpa dalam hidup kita. Ayat yang pertama, Amsal 3 ayat 16, ayat ulang tahun. Kita baca bersama-sama. Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang, sama-sama, ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi saudara sehat dan tidak itu tergantung tangan kanan. Kalau tangan kanannya ngawur, masaknya ngawur, terlalu banyak vetsin, tidak punya pengetahuan, setiap hari makan babi terus, tiap hari makan kol pakis terus, tidak ada keseimbangan 4 sehat 5 sempurna, maka saudara akan menerima penyakit. Itu yang pertama. Sakit yang kedua itu adalah kelemahan genetika. Ada orang yang dilahirkan itu jantungnya kecil. Ada orang yang dilahirkan itu organ-organ tubuhnya itu tidak dapat melakukan metabolisme dengan baik. Seumpama mobil itu cacat produksi. Karena pada waktu hamil itu kurang cukup makanan bergizi. Atau terjadi kesalahan akibat merokok, minum alkohol, mau digugurkan. Sehingga bayi yang dilahirkan itu cacat produksi. Akibatnya seumpama kendaraan itu tidak bisa diproduksi dengan baik. Akibatnya orang tersebut mudah jatuh sakit walaupun diberi makanan yang baik. Yang ketiga, sakit itu disebabkan oleh setan. Dalam ayat tadi, orang yang lumpuh tadi itu disebabkan oleh kuasa setan. Ada orang bisu disebabkan oleh kuasa setan. Ada lumpuh yang disebabkan penyakit teknis. Ada bisu yang disebabkan oleh teknis. Ada buta sejak lahir, buta karena kesalahan makan, dan seterusnya. Tetapi ada buta, ada ayam, epilepsi, ada lumpuh yang disebabkan oleh kuasa setan. Ini penyebab penyakit. Bisa berkata amin, saudara? Nah, kalau penyakit yang disebabkan oleh kuasa setan, setannya ini diambil, maka sakitnya sembuh. Tetapi kalau sakit akibat masalah teknis yang sudah merusak organ tubuh, itu perlu proses. Setan pun kalau sudah terlalu lama, dia akan merusak fisik. Makanya ibu mistri ini sakit sudah 3 bulan, dibawa ke dokter,
padahal kakinya banyak semut. Diduga sakit apa? Gula. Ternyata dicek darahnya beberapa kali cuma 140. Padahal batas ambang sakit gula itu kan 200. Berarti kan di bawah dia. Kakinya bengkak. Dikira kolesterol, asam urat. Asam uratnya baik. Mungkin ginjal, kreatin ginjalnya baik. Setelah dilihat oleh Tante Seni, oleh Ibu Mia, oleh Felix, diduga dia penyakit yang disebabkan oleh setan. Tadi didoakan setannya lari tunggang langgang oleh kuasa Tuhan. Bisa berkata amin? Kok Tuhan aminnya? Bisa berkata amin? Amin. Puji Tuhan. Sehingga setan sudah lari dari ibu misteri. Bu misteri banyak menyembah. Puji Tuhan, terima kasih. Sebab nanti ditanya sama dukunnya, loh, kamu kok pulang? Iya, aku diusir sama pendeta Imbar, sama timnya di gereja. Balik lagi, dia bisa balik. Tetapi kalau ibu misteri hidup dalam penyembahan, percaya kepada Tuhan, mukanya sudah cerah ini. Mukanya sudah cerah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Hidup dalam penyembahan, maka setan itu lari daripadanya. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah, maka iblis lari daripadamu. Hari ini gereja kita mengalami sukacita, karena dengan mata kepala sendiri, kita menyaksikan berulang kali, bahkan malam hari ini, kuasa tenung, santet, mantra-mantra dihardik oleh kuasa Tuhan. Kiranya melalui peristiwa ini menguatkan, menjadi kesaksian bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Tetapi menurut cerita Bapak Sadat, ibu misteri ini setiap kali diajak ke gereja tidak mau. Saya bilang sama Bapak Sadat, yang tidak mau itu bukan ibu misteri. Ibu misteri ini senang ibadah. Tadi malam harusnya dibawa ke gereja, mobil tidak bisa, sopirnya sakit. Bahkan tadi sudah dijemput dengan kendaraan, bu misteri tidak mau. Saya bilang sama Mas Sadat, yang tidak mau itu setannya. Karena setannya sudah mengukur apabila didoakan oleh hambanya, dia lari terpelanting oleh kuasa Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mia yang sempat bentak-bentak saya tadi. Bukan Bu Mia, setannya. Ya, hari ini kita diberi kemenangan. Dan karena setan ini sudah bekerja selama 3 bulan, tentu menyakiti fisiknya. Oleh sebab itu, mari disehat-sehatkan beliau. Itu ada jeruk, makan vitamin, minum madu, apalah, konsultasi 5 sehat, ikan dan seterusnya. Ada kesehatan dari ibu misteri ini cepat pulih. Dia bisa berjalan kembali, dia bisa pulih dan sehat kembali oleh kuasa Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan tadi, orang lumpuh tadi itu sebenarnya tidak punya keinginan lagi untuk menemui Yesus. Kesembuhan itu ada 3 hal. Yang pertama, Yesus tergerak. Karena saudara suka menyembah, suka berdoa. Kalau sekarang Yesus ada di surga. Zaman dulu Yesus berkeliling menginjil. Dia kasihan melihat orang sakit maka disembuhkan. Kalau sekarang Tuhan Yesus ada di surga, orang yang suka menyembah pasti ada belas kasihan Tuhan. Bapak ribut beberapa bulan lalu, matanya sampai bengkak karena ditenung. Setelah saya doakan, saya tergerak hati saya mewakili hati Tuhan, dia disembuhkan. Jadi yang pertama-tama karena Tuhan tergerak hatinya. Matius 15:28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang kedua, sembuh karena imannya. Amin. Sembuh karena apa? Iman. Maaf, saya tidak bermaksud menguji Bu Tuti. Ayo ini mau SD, kalau mau ujian, doakan, Pak Pendeta doakan, mau ujian doakan, pokok didik-didik doakan ya. Berarti Bu Tuti punya iman.
bahwa walaupun IQ Ayu itu tinggi, tetapi Bu Tuti itu percaya kepada Tuhan. Harusnya kalau pintar kan nggak perlu minta bantuan doa, betul? Yang minta bantuan doa itu kan yang goblok-goblok itu. Tetapi walaupun IQ anaknya tinggi, itu selalu dimintakan doa. Puji Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Saudara, tradisikan mau usaha mencari Tuhan, mau membangun rumah mencari Tuhan, mau melakukan sesuatu mencari Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bisa berkata amin? Ya, yang terakhir, Ibu Mistri ini tidak mau. Tetapi dia iman anaknya, iman orang lain. Saya selaku hamba Tuhan selalu berdoa bagi saudara. Tetapi maknanya beda apabila saudara, Om tolong doakan saya. Berarti kalau saudara meminta saya berdoa, saudara punya iman enggak? Punya iman. Aku kok nggak didoakan? Didoakan. Aku enggak minta. Harus minta, sungkan. Jangan hamba Tuhan itu diadakan untuk jemaat. Saya dipanggil Tuhan itu untuk Roh Kudusnya, untuk jemaat. Ya, jadi hubungan kita ini, iman dan percaya kita bangun kembali. Kasihan Ibu Mistri ini sudah 3 bulan lamanya. Saya kepingin berdoa, saya menunggu keluarga ini memanggil saya. Saya menunggu keluarga ini imannya bangkit. Saya menunggu keluarga ini imannya dahsyat. Karena firman Tuhan berkata, imanmu yang menyelamatkan. Oleh sebab itu mari kita bangun iman dan percaya kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mengejar dunia ini boleh. Tetapi nanti kalau saudara sudah dapat dunia ini, saudara akan mengerti bahwa itu semua sia-sia. Tanpa Tuhan sia-sia. Bersyukur saudara dalam berbagai keadaan saudara masih melayani Tuhan, masih setia kepada Tuhan. Makna yang dapat kita ambil dari peristiwa ini, dengarkan keluarga Ibu Mistri, keluarga besar Ibu Mistri. Kalau engkau setia kepada Tuhan, maka Tuhan setia menyertai kamu. Ketika Tuhan penyertaan, gangguan, hambatan dari kuasa kegelapan itu dilalui. Ibu Mistri tidak mau ke sini. Kita sekarang sudah dapat mengerti bahwa iblis mempengaruhi dia agar tidak didoakan. Karena iblis tahu ketika didoakan, dia lari tunggang langgang dari hadapan Tuhan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari main musik. Bangkitkan iman. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhi. Rohmu yang hidup penuhi, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku kekal bersamamu dalam naungan. Buka hati, buka hati, untuk jalan berserahkan di hadirat. Oh,
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus tak pernah terbiarkan korbanmu sendiri. Katakan kekuatan di jiwa. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bersamamu. Kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima masa depan yang baik, terima berkat tercurah, hidup kami dipulihkan. Dalam nama Yesus Kristus, maka semua berkata